Marilah kita jujur amanah, bertanggung jawab di hidup kita, Mari kita jujur amanah, bertanggung jawab di hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengajarkan kepada kita bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga mengatur bagaimana manusia menjalani hidup dengan penuh nilai dan keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa tujuan manusia mencari harta? Apakah hanya untuk memiliki lebih banyak? Apakah hanya untuk mengejar keuntungan? Atau ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar angka dan jumlah? Karena dalam kehidupan ini kita sering melihat bahwa harta yang banyak belum tentu membuat seseorang merasa cukup. Ada yang memiliki banyak tetapi masih merasa kurang. Namun ada pula yang sederhana tetapi hidupnya dipenuhi ketenangan. Inilah yang diajarkan oleh Islam, bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya sekedar seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa baik cara kita mendapatkannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memiliki prinsip ekonomi yang sangat indah. Di antaranya adalah kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Dan salah satu prinsip yang menjadi fondasi utama dalam aktivitas ekonomi adalah kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyyin was-shadiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur dan terpercaya, ia akan bersama para nabi, para orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, sebuah pesan yang begitu luar biasa. Nah, pemirsa, Rasulullah tidak mengatakan bahwa kemuliaan hanya diberikan kepada pedagang yang memiliki keuntungan terbesar, tetapi pada pedagang yang memiliki dua sifat mulia, yakni jujur dan terpercaya. Nah, mengapa? Karena dalam dunia ekonomi, kepercayaan adalah modal yang sangat besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu jujur dalam setiap aktivitas ekonomi. Kejujuran bukanlah kewajiban bagi seorang pedagang, tapi kejujuran adalah nilai yang harus dimiliki setiap manusia. Yang kedua yaitu amanah dalam menjalankan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain bukanlah jalan yang dibenarkan dalam Islam. Karena keuntungan yang diperoleh dari kecurangan mungkin tidak menguntungkan untuk sementara, namun hilangnya kepercayaan adalah kerugian yang jauh lebih besar. Yang ketiga yaitu bijak dalam mengelola harta. Islam tidak melarang manusia untuk menjadi kaya. Islam juga tidak melarang manusia untuk menikmati hasil usaha. Namun Islam mengajarkan agar manusia mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pemirsa yang berbahagia, hari ini perkembangan ekonomi semakin maju. Teknologi membuat manusia dapat berjualan tanpa batas ruang dan waktu. Namun, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan bersama dengan kemajuan akhlak. Teknologi boleh berubah, cara berdagang boleh berkembang, tapi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab harus tetap dijaga. Karena ekonomi yang kuat bukan hanya dibangun oleh banyaknya modal, tapi juga dibangun oleh manusia yang memiliki integritas. Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Jujur dalam perkataan, amanah dalam tindakan, dan
bijak dalam mengelola harta, dan peduli kepada sesama. Karena sesungguhnya harta yang banyak belum tentu membawa kebahagiaan, tetapi harta yang berkah akan menghadirkan ketenangan. Semoga generasi kita bisa bukan hanya pandai mencari rezeki, tapi juga pandai menjaga keberkahan rezeki. Pemirsa, setiap pertemuan tentu ada perpisahan. Namun sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu bait pantun. Layar terkembang perahu berlayar, menerjang ombak menuju muara. Bukan ceramah sekedar bersuar, semoga menjadi pencerah jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.